Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi di pelajaran IPS. Pada pagi hari ini Bu Elisa akan melanjutkan materi minggu lalu, yaitu mengenal negara-negara di Asia Tenggara. Mari kita simak bersama ya. Untuk negara yang pertama yaitu Brunei Darussalam. Dan ini adalah lagu kebangsaannya dengan judul Allah Peliharakan Sultan. Ya, seperti itu gambaran lagu kebangsaannya. Dan di sebelah kiri kita bisa lihat itu adalah bendera kebangsaan dari Brunei Darussalam. Untuk letak astronomisnya, Brunei Darussalam terletak pada 4 derajat lintang utara sampai dengan 5 derajat lintang utara dan 114 derajat bujur timur sampai 115 derajat bujur timur. Nah, untuk Brunei Darussalam ini dia berbatasan sebelah utara dengan Laut Cina Selatan, kemudian di sebelah timur dengan Sabah, Malaysia ya, dan sebelah barat dan selatan Sarawak, Malaysia. Kemudian jumlah penduduk yang ada di Brunei Darussalam itu ada 400.000 jiwa penduduk dengan luas wilayahnya hanya 5.765 km persegi. Itu artinya sangat kecil sekali ya. Kalau dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara, Brunei Darussalam ini termasuk negara dengan luas wilayah yang sangat kecil. Kemudian dia beriklim laut panas dan musim, jadi sebetulnya beriklim sama seperti beriklim tropis, tetapi dia itu lebih ke panas ya, sangat panas di sana itu. Kemudian negara Brunei Darussalam bergabung di ASEAN pada tanggal 7 Januari 1908. Untuk masyarakatnya sendiri, sebagian masyarakat di Brunei Darussalam itu bermata pencaharian di sektor pertambangan. Kemudian dia dijuluki sebagai negara dengan lahan hijau terluas di Asia Tenggara. Kemudian mayoritas penduduknya yaitu suku Melayu dan keturunan Tionghoa. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Melayu seperti negara-negara lainnya di Asia Tenggara dan merupakan negara maju di ASEAN selain Singapura. Nah, ini adalah hasil alam dari Brunei Darussalam di bidang pertanian. Mereka ada padi, sagu, ubi kayu, kemudian di pertambangan ada minyak bumi dan gas alam, kemudian di perikanan ada kepiting, rumput laut, juga udang. Tetapi untuk keutamaan mereka di negaranya adalah di sektor pertambangan, yaitu mereka mengelola minyak bumi dan gas alam. Negara berikutnya adalah Vietnam, dan ini adalah lagu kebangsaannya dengan judul Tien Quan Cha. Ya, itu tadi lagu kebangsaannya. Dan di sebelah kiri kita bisa lihat ada gambar, yaitu bendera kebangsaan Vietnam. Secara astronomis, Vietnam itu terletak di 8 derajat lintang utara sampai 24 derajat lintang utara dan 102 derajat bujur timur sampai 110 derajat bujur timur. Terletak di semenanjung Indochina. Kemudian jumlah penduduknya ada 92,7 juta penduduk, merupakan negara agraris dan menganut ideologi komunis. Kapan-kapan Bu Elisa akan jelaskan ya, komunis itu apa sebetulnya. Nah, sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian di sektor pertanian, pertambangan, industri, dan perdagangan. Kemudian agama mayoritas adalah agama Buddha. Jadi kalau di sana itu kebanyakan itu memang agama Buddha ya. Untuk
agama non-Buddha seperti Nasrani, Kristen, Katolik, dan Islam itu hanya beberapa persen saja. Kemudian bahasa utama yang digunakan adalah bahasa Vietnam. Kemudian memiliki sungai yang terkenal yaitu Sungai Mekong. Jadi Sungai Mekong ini sangat panjang dan ketika kita mau ke negara seberang, negara tetangga Vietnam, kita tetap bisa melalui Sungai Mekong. Negara berikutnya adalah negara Laos dan ini adalah lagu kebangsaannya dengan judul Peng Sap Lao. Ya, seperti itu ya. Nah, ini adalah bendera kebangsaannya. Dan luas wilayah negara Laos itu ada 236.800 km persegi dengan jumlah penduduk 7,1 juta penduduk. Nah, negara ini negara yang tidak punya wilayah perairan sehingga disebut dengan negara yang terkurung daratan. Jadi memang Laos ini berada di tengah-tengah. Dia itu dikungkung oleh negara tetangga. Jadi di perairan Indochina ya. Jadi Laos ini berada di tengah-tengah. Makanya kalau dia mau berpergian, dia tidak ada jalur lautnya. Nah, dia juga beriklim tropis seperti negara-negara yang lainnya dan ikon negaranya adalah Vihara Pathatluang. Seperti negara Vietnam, Kamboja, Laos ini juga sebagian besar beragama Hindu sehingga dia memiliki vihara yang sangat. Nah, agama utamanya adalah agama Buddha, kemudian bahasa yang digunakan adalah bahasa Lao, sumber perekonomiannya ada di sektor pertanian, dan ini adalah hasil alam sektor pertanian dan perkebunan negara Laos, yaitu ada padi, jagung, kapas, dan tembakau. Ini negara selanjutnya yaitu negara Myanmar, ini lagu kebangsaannya dengan judul Kaba Mai Kei. Ya, sangat unik ya lagu kebangsaannya. Jadi memang negara Myanmar, Kamboja, Laos itu memang mereka sudah memiliki bahasa sendiri, berbeda dengan negara kayak Malaysia, Indonesia itu kan mereka masih memakai bahasa Melayu. Kalau negara-negara Myanmar, Vietnam, Kamboja, Laos itu mereka sudah memiliki negara yang berbeda dengan kita. Itu adalah bendera kebangsaannya, bisa kita lihat di sebelah kiri. Kemudian luas negaranya adalah 676.577 km persegi dengan jumlah penduduknya 52,4 juta, merupakan negara agraris, beriklim tropis, dan ikon negaranya adalah Pagoda Swedagon. Untuk batasnya, negara Myanmar ini berbatasan sebelah utara dengan India dan Tiongkok, sebelah timur dengan Laos, India dan Bangladesh, sebelah selatan dengan Teluk Benggala dan Laut Andaman, serta sebelah barat dengan Bangladesh dan India. Sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian di sektor pertanian dan perkebunan, mayoritas penduduknya beragama Buddha, dan ini adalah hasil alamnya. Ada padi, teh, tembakau, tebu, sayur, mayur. Untuk negara ini, mayoritas penduduknya kan beragama Buddha. Jadi untuk agama yang lainnya seperti Kristen, Islam, Katolik seperti itu hanya beberapa persen. Kurang lebih paling hanya 1-2% dari jumlah penduduknya. Jadi memang mayoritas itu adalah beragama. Dan ini adalah negara terakhir, negara Kamboja dengan lagu kebangsaannya dengan judul Nokorich.
Ya, kurang lebih seperti itu ya. Hampir sama tidak dengan negara Laos, Kamboja? Bahasanya hampir sama ya. Nah, di sebelah kiri bisa kita lihat itu adalah gambar negara bendera kebangsaan negara Kamboja. Negara Kamboja memiliki luas wilayah 181 181.035 km persegi dengan total 15,8 juta penduduk, merupakan negara agraris, kemudian beriklim tropis. Ikon negaranya ada Angkor Wat, ini terkenal sekali ya, Angkor Wat itu. Nah, dan negara ini terletak di bagian barat semenanjung Indochina. Ayo, tadi masih ingat tidak negara-negara yang berada di kawasan Indochina itu negara mana saja? Nah, sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian di sektor pertanian dan perkebunan, kemudian mayoritas penduduknya beragama Buddha, dan hasil alamnya adalah padi, jagung, umbi-umbian, buncis, tembakau, dan karet. Nah, ini adalah kesimpulannya. Nah, jadi ada 3 negara yang masuk ke wilayah semenanjung Indochina, yaitu ada Laos, Kamboja, dan Vietnam. Dan mayoritas penduduk di wilayah ini beragama Buddha. Yang dimaksud semenanjung Indochina itu adalah negara yang dulu pernah dijajah oleh negara Perancis. Ya. Memang 3 negara ini memiliki keistimewaan atau hampir kesamaan, yaitu wilayahnya itu sangat berdekatan. Seperti tadi ya, Laos itu berada di tengah-tengah antara negara Kamboja dan Vietnam, sehingga dia disebut sebagai negara daratan, dan mayoritas penduduknya beragama Buddha. Baik anak-anak, cukup sekian penjelasan yang bisa Bu Elisa berikan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Tetap jaga kesehatan dan sampai bertemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.